Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak calon peserta didik baru kelas 10 SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan yang Bapak cintai. Bapak ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan kehadiran Anda bisa berprestasi dan bisa mengangkat nama baik sekolah ini. Pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini atau orang yang disebut dengan MPLS, Bapak akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Namun sebelumnya Bapak kenalkan dulu, nama Bapak Nanang Sayuti. Kalian cukup memanggil dengan Pak Nanang. Anak-anak yang Bapak cintai, tentunya kalian sudah mengetahui apa itu karakter, apa itu pendidikan karakter. Untuk itu, kalian coba dengarkan sambil siap catat, telinganya dipasang, betul-betul dengarkan. Nah, kita bahas satu persatu. Karakter disebut juga sifat. Ulang, karakter disebut juga sifat. Jadi karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Jadi karakter itu tidak cukup dimiliki oleh manusia saja, tapi binatang pun punya karakter. Nah, secara etimologi, apa itu etimologi? Etimologi itu adalah asal usul kata. Secara etimologi bahwa karakter berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan karakter, yang berarti watak, tabiat, sifat, kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Jadi secara etimologi bahwa karakter itu adalah atau berarti watak, tabiat, sifat, kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Sedangkan definisi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Jadi, yang membedakan seseorang dengan yang lain itulah yang disebut dengan karakter. Ini menurut KBBI. Nah, pendidikan merupakan suatu usaha dalam mengembangkan potensi peserta didik atau seseorang. Jadi pendidikan itu adalah ibadah untuk mengembangkan potensi kita, ya, potensi kita agar kita berkembang potensinya. Yang kedua, pendidikan merupakan sebuah bentuk pembelajaran, keterampilan, pengetahuan, kebiasaan, serta turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Jadi ada karakter, ada pendidikan. Lalu yang disebut dengan pendidikan karakter itu apa? Suatu usaha manusia kita, ya, secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Jadi pendidikan karakter itu diberikan agar jiwa kita, watak kita, karakter kita itu dapat berguna untuk siapa? Bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk lingkungan sekitar. Sekali lagi, jadi pendidikan karakter itu adalah suatu usaha manusia atau kalian peserta didik secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memperdayakan potensi kita guna membangun karakter pribadi sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Itulah mengapa diadakan pendidikan karakter, supaya kita bermanfaat untuk masyarakat, supaya kita bermanfaat untuk diri sendiri, supaya kita bermanfaat untuk keluarga dan yang lainnya. Mengapa harus ada pendidikan karakter? Apa tujuan pendidikan karakter? Tujuan dari pendidikan karakter adalah membentuk penyempurnaan diri individu. Jadi supaya kita itu lebih sempurna, ke arah sempurna secara terus-menerus
dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Jadi tujuan dari adanya pendidikan karakter di MPLS, Anda dari SMP ke SMA harus lebih baik, bukan malah jelek. Itu tujuannya. Jadi sekali lagi, tujuan dari pendidikan karakter itu agar Anda berubah. Sikap Anda berubah, watak Anda berubah, kebiasaan Anda berubah, yang tidak baik menjadi lebih baik. Bisa dipahami sampai sini ya. Anak-anak yang Bapak cintai, lalu fungsi dari pendidikan karakter itu apa? Nah, Bapak sebenarnya banyak fungsi karakter itu, tapi Bapak hanya ngambil 3 saja. Yang pertama, fungsi yang pertama adalah untuk mengembangkan potensi dasar. Ingat, potensi dasar. Setiap manusia memiliki potensi dasar yang terkadang orang tidak tahu. Nah, untuk mengembangkan potensi dasar seseorang agar berperilaku baik dan berpikiran positif. Kita itu belajar berperilaku baik dan berpikiran positif. Yang kedua, membangun perilaku peserta didik atau anak bangsa yang multikultur. Kita kan banyak budaya-budaya, kebiasaan kultur, ya. Nah, yang multikultur, yang bermacam-macam, kita belajar untuk membangun perilaku. Yang ketiga, mengembangkan peradaban manusia yang baik dalam pergaulan dunia. Jadi agar kita pandai bersosialisasi dengan orang lain, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di masyarakat, tapi dengan masyarakat seluruh Indonesia, bahkan dengan dunia. Jadi kita belajar mengembangkan peradaban manusia yang baik dalam pergaulan dunia. Kita tadi sudah bicara tentang tujuan, sudah bicara tentang fungsi. Nah, sekarang nilai-nilai karakter berdasarkan budaya bangsa itu apa saja? Jadi yang Bapak catat ada 18 nilai-nilai karakter. Yang pertama, nilai religius, yaitu nilai keagamaan, bahwa Anda harus wajib melaksanakan kegiatan atau melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, nilai tanggung jawab. Anda harus memiliki rasa tanggung jawab. Setiap perbuatan yang Anda lakukan, Anda harus bertanggung jawab. Yang ketiga, nilai jujur. Di mana saja ada orang, tidak ada orang, Anda harus jujur. Yang keempat, disiplin. Patuh terhadap pelaturan sekolah, pelaturan di rumah, dan pelaturan-pelaturan yang lainnya. Yang kelima, nilai toleransi. Toleransi terhadap teman, toleransi terhadap adik, dan lainnya di keluarga maupun di sekolah. Yang keenam, kreatif. Anda harus belajar kreatif. Yang ketujuh, kerja keras. Belajar yang rajin supaya berprestasi dengan baik, supaya Anda tercapai cita-cita Anda. Jadi belajar dengan keras, yaitu tiap malam belajar, apa yang perlu dipelajari, pelajaran apa besok, kita pelajari sejak malam. Yang delapan, mandiri. Anda tidak boleh mengandalkan orang lain yang punya pembantu. Biarkan saja apa yang dilakukan Anda lakukan. Yang ke-9, demokratis. Tidak Anda menang sendiri. Harus berdiskusi dengan lain, keputusan bersama, itu demokratis. Belajar berdemokratis, belajar berkoordinasi dengan yang lain. Yang ke-10, rasa ingin tahu. Ini harus ditanamkan rasa ingin tahu, sehingga kita terpacu terus. Kita untuk belajar, kita untuk maju, karena rasa ingin tahunya tinggi. Yang ke-11, semangat kebangsaan. Yang 12, cinta tanah air. Yang 13, menghargai prestasi. Jadi orang yang prestasi, kita ucapkan selamat, kita harus termotivasi. Yang keempat, komunikatif. Kita harus menjalin komunikasi dengan siapa saja. Dengan adik kelas, dengan kakak kelas, dengan sebaya, dengan guru. Kita harus dibangun komunikasi dengan baik. 15, cinta damai dengan siapa saja. 16, gemar membaca. Nah, ini gemar membaca agak sulit sekarang. Jangan baca HP terus, baca buku pelajaran agar kita berprestasi, agar cita-cita kita tercapai.
Dan yang ke-17, peduli lingkungan. Anda harus peduli. Dengan adanya pendidikan karakter, nilai-nilai peduli lingkungan ini harus dilaksanakan. Misalkan di lingkungan kita ada sampah, Anda ambil tanpa disuruh. Nah, ini namanya peduli lingkungan. Yang 18, peduli sosial. Mana contohnya peduli sosial? Ada teman kita yang sakit, kita tengok, ya kita doakan bersama. Itu deh. Jadi nilai-nilai karakter berdasarkan budi bangsa ada 18 karakter. Yang pertama, nilai religius. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, toleransi. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, kerja keras. Yang kedelapan, mandiri. Yang sembilan, demokratis. Ke-10, rasa ingin tahu. 11, semangat kebangsaan. 12, cinta tanah air. 13, menghargai prestasi. 14, komunikatif. Ke-15, cinta damai. Ke-16, gemar membaca. Ke-17, peduli terhadap lingkungan. Dan ke-18, peduli sosial. Itulah nilai-nilai karakter berdasarkan budaya bangsa. Nah, apa tuh contoh pendidikan karakter yang harus dilakukan? Aplikasinya seperti apa? Contohnya, jika kita menanamkan pendidikan karakter dengan baik, contoh, ada guru datang, kamu ucapkan salam yang muslim, ucapkan selamat pagi bagi yang non-muslim. Itu salah satu penanaman pendidikan karakter yang harus dilakukan, sehingga menjadi pembiasaan dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jika Anda melihat sampah berserakan atau ada sampah di depan kita, di sekolah kita, mau banyak mau dikit, Anda wajib mengambil. Entah itu sampah di rumah atau di kelas atau di lingkungan sekolah, Anda biasakan untuk diambil sehingga lingkungan tetap bersih. Contoh yang ketiga, melaksanakan sholat untuk muslim atau pergi ke gereja untuk non-muslim atau dengan agama yang lainnya. Ini pembiasaan-pembiasaan yang harus dilakukan dalam pendidikan karakter. Ini karakter kita harus dibiasakan sejak kecil, sejak dini, supaya kita terbiasa sampai tua nanti kebiasaan yang baik kita lakukan. Yang keempat, bicara yang santun, sopan. Kepada siapa? Kepada siapa saja, terutama orang tua, ke guru, ke teman, dan siapa saja harus bicara dengan santun dan sopan. Yang kelima, berpakaian rapi, sopan. Jangan dikeluarkan, tidak boleh dikeluarkan. Kebalikannya, harus dikeluarkan, dimasukkan. Celana tidak boleh sempit. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang harus ditanamkan oleh Anda semuanya. Anak-anak yang Bapak cintai, tadi kita sudah bicara tentang contoh pendidikan karakter, tujuan karakter, fungsi karakter, nilai karakter. Nah, kenapa kita pelajari? Kita lihat manfaat pendidikan karakter. Manfaat pendidikan karakter Bapak bagi 3. Yang pertama, manfaat dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, manfaat dalam lingkungan sosial atau masyarakat. Dan yang ketiga, manfaat dalam lingkungan pemerintahan atau pengabdian kepada negara. Kita kupas satu persatu. Nah, manfaat dalam lingkungan keluarga, yang pertama bagi kita adalah kita akan menjadi pribadi yang hormat dan patuh kepada kedua orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, manfaatnya adalah membentuk pribadi yang bertanggung jawab kepada anggota keluarga bagi kepala keluarga. Yang kedua adalah manfaat dalam lingkungan sosial atau masyarakat. Yang pertama, kita akan memiliki hubungan yang baik antara tetangga, tenggang rasa atau tepok sariro, istilah Jawanya. Yang kedua, kita akan memiliki jiwa sosial yang baik, ringan tangan atau suka memberikan bantuan kepada warga yang kekurangan. Yang ketiga, anak-anak atau kita akan percaya diri untuk tampil aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Jadi, manfaat dari pendidikan karakter itu di lingkungan masyarakat, yaitu atau sosial, yaitu tadi.
Yang pertama, bahwa kita memiliki hubungan yang baik antar tetangga, tenggang rasa atau tepok sariro. Yang kedua, memiliki jiwa sosial yang baik, ringan tangan, suka membantu tetangga kita, saudara kita, atau yang kekurangan. Yang ketiga, kita akan percaya diri untuk tampil aktif dalam organisasi masyarakat. Maka dari itu Bapak harapkan Anda, makanya baik di sekolah maupun di dalam masyarakat, aktif, turut tampil bahwa kita anak SMA, bahwa kita sudah dewasa. Yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah dalam lingkungan pemerintahan atau pengabdian kepada negara. Yang pertama, jika bekerja sebagai pegawai negeri, diharapkan menjadi pegawai yang amanah, tidak menyelewengkan jabatan, terlebih lagi melakukan korupsi. Nah, ini manfaat pendidikan karakter. Yang kedua, jika dipercaya oleh rakyat seperti anggota DPR, MPR, akan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan memperjuangkan kepentingan pribadi. Yang ketiga, jika dipercaya jadi pemimpin, diharapkan menjadi pemimpin yang adil, memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, dan yang paling penting menjadi pimpinan yang bisa menegakkan keadilan di negeri ini. Diharapkan Anda sebagai generasi muda, jika Anda nanti kelak menjadi pemimpin, apa itu pemimpin di keluarga, pemimpin di perusahaan, pemimpin di pemerintahan, itulah menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, tidak berat sebelah, tidak mau disogok. Ya, ini harapannya. Maka dari itu, dari sejak SMA, Anda harus memiliki pendidikan karakter. Pendidikan karakter atau pembiasaan yang baik. Anak-anakku yang Bapak cintai, itu barangkali yang mau sampaikan, perlu dicatat sekali lagi. Bapak harapkan dengan belajar karakter ini mudah-mudahan Anda hijrah dari SMP ke SMA ini dengan perilaku yang baik. Simpan, buang perilaku-perilaku yang jelek di SMP. Setelah masuk SMA, kamu berubah menjadi karakter atau watak-watak atau sifat-sifat yang baik. Yang biasa yang tidak dilakukan kewajiban-kewajiban di SMP, maka di SMA harus dilakukan kewajiban-kewajiban Anda seperti sholat dan yang lainnya. Yang ketiga, yang biasa tidak hormat kepada guru, kepada teman di SMP, maka di sini Anda harus dibiasakan hormat kepada guru dan ke teman. Yang selanjutnya, yang biasa Anda nggak pernah salaman di SMP, maka di SMA harus dibiasakan salaman atau mengucapkan salam. Yang selanjutnya, jika Anda tidak peka terhadap lingkungan, setelah di SMA Anda harus peka. Itu pesan Bapak, mudah-mudahan manfaatnya. Inilah kita manfaat dari belajar karakter. Jangan sampai setelah ke SMA Anda tidak melakukan perubahan, berarti Anda tidak berhasil. Berarti Anda tidak memiliki karakter yang baik, tidak berpendidikan karakter. Itu harapan Bapak. Sekali lagi, mohon Anda hijrah, perbaiki perilaku yang jelek menjadi baik, kebiasaan yang jelek menjadi baik, bahasa-bahasa yang kurang sopan menjadi bahasa yang baik dan sopan. Itu yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Yang terakhir, tolong Anda nanti cari materi di mana saja atau hasil rekaman ini, pembelajaran ini nanti dikumpulkan pada saat nanti masuk. Yang itu, yang pertama definisi karakter, yang kedua apa itu pendidikan, yang ketiga apa itu pendidikan karakter, yang keempat tujuan karakter, yang kelima adalah fungsi karakter, yang keenam manfaat dari karakter, yang ketujuh nilai-nilai karakter, dan yang kedelapan contoh karakter. Mohon Anda buat rangkuman, nanti pada saat masuk kita kumpulkan dan akan Bapak nilai. Itu barangkali yang Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kata kurang berkenan dari Bapak. Anda tetap semangat, selamat bergabung di SMA Negeri Selatan. Mudah-mudahan Anda menjadi siswa yang berperilaku baik, memiliki kebiasaan yang baik, sehingga Anda menjadi anak-anak yang baik dan berprestasi di sekolah ini, sehingga sekolah ini bisa terangkat nama baiknya dengan keberadaan Anda semua ini. Demikian yang perlu Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kata berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.